Jadi gini, pernah nggak kalian merasa atau mengalami salah paham dengan pasangan cuma gara-gara chat? Ya, zaman sekarang kan banyak banget nih komunikasi yang disampaikan via teks, seperti WhatsApp, SMS mungkin, atau bahkan DM di sosial media. Padahal, ada hal yang lebih penting yang perlu kita sadari tentang komunikasi yang cuma lewat teks ini. Apalagi kalau komunikasi untuk suami istri. Sebenarnya komunikasi yang baik itu tuh melibatkan lebih dari sekedar kata-kata. Ada seorang profesor ahli komunikasi yang bernama Profesor Albert Mehrabian. Beliau mengatakan bahwa unsur komunikasi itu terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama adalah kata-kata yang hanya menyumbang cuma 7%. Yang kedua, intonasi menyumbang 38% dan bahasa tubuh menyumbang 55%. Jadi coba bayangkan ketika kita cuma berkomunikasi lewat teks seperti chat, kita cuma pakai 7% dari total komunikasi yang bisa kita manfaatkan. Artinya, 93% dari elemen komunikasi kita itu hilang. Kehilangan itu sering kita tidak sadari. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara yang biasanya membantu menyampaikan emosi dan maksud kita, semuanya hilang ketika kita cuma texting. Tahu nggak apa yang lebih bahaya dari ngobrol dengan pasangan hanya lewat teks di WhatsApp atau media chat lainnya? Ini nih, saat kita baca pesan teks, secara nggak sadar, otak kita akan memberi intonasi pada pesan yang sedang kita baca. Maksudnya gimana? Jadi misal nih, kalau kita lagi senang dan kita baca pesan teks dari pasangan, maka otak dengan sengaja akan memberikan intonasi senang. Jadi pesan teks tersebut dari pasangan akan terdengar menyenangkan. Tapi kalau kita lagi capek, lagi kesel, lagi marah-marah, teks yang sama bisa terasa menyakitkan. Dan hasilnya salah paham. Misal, tiba-tiba ada pesan masuk yang pesannya simple, tidak niat bikin kita marah. Contohnya gini, kamu lagi di mana? Istri kirim teks, kamu lagi di mana? Kalau suaminya lagi santai, lagi senang, dia baca teks itu. Biasa aja. Tapi kalau dia lagi lelah habis kerja atau dia lagi kesal karena diomelin sama bosnya, kenapa sih nanya-nanya seperti itu? Karena kata-katanya jadi beda nadanya. Dan situasi kayak gini bisa semakin parah kalau nggak kita bicarakan langsung. Salah paham kecil jadi besar, dan akhirnya malah bisa memicu pertengkaran yang sebenarnya nggak perlu, yang sebenarnya terjadi karena komunikasi nggak lengkap. Jadi gimana nih buat mengatasinya? Saya punya beberapa tips buat kalian. Pertama, coba perbanyak komunikasi secara langsung. Minimal kamu telepon lah. Minimal kalian bisa video call sekarang, atau lebih baik bertemu. Dengan begitu kita bisa mendengarkan intonasi, kita bisa lihat bahasa tubuh pasangan kita, dan merasakan emosi apa yang mau disampaikan dengan jelas. Kedua, jangan cepat-cepat bereaksi kalau baca teks yang bikin hati kita nggak enak. Tenangkan hati dulu, jangan-jangan itu cuma karena intonasi yang kita kasih. Maksud pengirim pesannya nggak kayak gitu. Tenang, dan kalau bingung, tanya ini maksudnya apa ke pasangan. Yang ketiga, nah ini tips yang ketiga, bisa mengeliminasi salah paham. Gunakan emoji atau emoticon. Kirim pesan, kasih emoticon senyum. Jadi emosinya nangkep. Intinya, jangan hanya andalkan teks untuk komunikasi. Apalagi untuk hal-hal yang penting. Ingat, kata-kata cuma 7%. Sisanya ya kita butuh intonasi dan bahasa tubuh. Gimana? Sudah paham kan sekarang? Komunikasi itu kuncinya adalah saling memahami, dan itu nggak bisa sepenuhnya dilakukan lewat teks. Jadi, kalau ada yang perlu dibicarakan, yuk ambil waktu sejenak untuk bicara langsung. Hubungan kalian pasti akan jauh lebih harmonis. Mau coba?